Pemirsa, kita lihat informasi Sindo Today hari ini. Terbakar hebat melanda truk milik TNI di Jalan Tol Gempol Pasuruan, Jawa Timur. Ya, beberapa anggota TNI terluka. Mobil apa itu, Pak? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu juga. Sayup-sayup terdengar suara ledakan dari truk milik Satuan Kostrad yang terbakar hebat di Tol Gempol Pasuruan, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini ada beberapa anggota TNI mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Bayangkara, Porong Sidoarjo. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI yang diduga berisi amunisi dan bahan peledak ini terbakar. Api dapat dipadamkan tim damkar Kabupaten Pasuruan 1 jam kemudian. Sementara itu aparat Polres Pasuruan belum bisa dimintai keterangan. Ya takut, masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, gak berani mendekat. Mobil apa ini, Pak? Kalau mobilnya Tentara. saya sendiri kurang tahu. Tapi ya dengar sama omongan orang itu ya mobil tentara ABRI. Tapi tidak ada korban, Pak ya? Ada korban ada. Dari pihak aparat. Aparatnya itu. Sementara itu pemirsa, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mobil yang dikemudikan seorang wanita terbakar di Jalan Metro Tanjung Bunga. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri, 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Yang bernama Emil, umurnya sekitar 30 tahun, mengendarai mobilnya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Tiba-tiba ibu tadi melihat bahwa di kap mobilnya keluar asap. Dan setelah itu dia memberhentikan kendaraannya dan langsung keluar berlari menjauh dari kendaraannya. Apinya membesar di depan. Jadi setelah saya lakukan penindaklanjutan dengan menggunakan APAR 5 unit tidak mampang. Ya. Jadi yang kami lakukan adalah mengambil kesimpulan untuk mengambil air dalam got. Jadi saya panggil beberapa masyarakat untuk membantu. Pemirsa, sebuah apartemen di kawasan Modern Land Jalan Hartono, Kota Tangerang terbakar. Ya, penghuni apartemen panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Penghuni apartemen Modern Land di Jalan Hartono Raya, Kelapa Indah, Kota Tangerang berhamburan keluar gedung setelah melihat api membakar salah satu unit apartemen tersebut. Petugas damkar dengan sigap tiba di lokasi langsung melokalisir kobaran api sehingga api tidak merembet ke seluruh apartemen. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di lantai 7 apartemen, salah satunya berasal dari kamar di lantai tersebut terbakar. Api yang tinggi sempat menyulitkan petugas dalam memadamkan api dan hampir 2 jam petugas berjibaku hingga api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Diduga korsleting listrik di lantai 7, tentunya tidak ada korban dan juga langsung diaduk. Pemirsa, kapal motor penumpang tenggelam di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Kapal yang melayani rute penyeberangan Balikpapan Penajam tersebut tenggelam di dekat wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Detik-detik tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Mukhlisa di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur terekam jelas dari video amatir warga. Tampak kapal oleng ke sebelah kanan sebelum akhirnya terhempas dan tenggelam. Dari kejauhan juga terlihat sejumlah penumpang berupaya menyelamatkan diri. Sedangkan 3 kru KMP terjebak di dalam kapal saat kapal tenggelam. Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan merespon cepat insiden tenggelamnya kapal dengan menyisir lokasi kejadian untuk mengevakuasi puluhan penumpang. Sebanyak 23 orang berhasil dievakuasi, namun dari total kru kapal 18 orang dilaporkan masih terjebak ada 2 orang. Semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu
ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi kata teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, itu supir truk lagi ngerokok atau seperti apa, atau beli minum. Itu keterangan dari para penumpang. Kecelakaan KMP Mukhlisa terjadi akibat adanya kerusakan baling-baling hingga terjadi kebocoran. Namun kapal masih dalam kondisi layak berlayar. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi kapal dan pencarian korban masih terus dilakukan. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Tandayo menjelaskan, Jonathan Frizzy ditangkap di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Minggu 4 Mei kemarin. Namun artis yang akrab disapa Ijong ini tidak dihadirkan saat rilis karena kondisi kesehatannya yang kurang baik pasca operasi. Saat ini Jonathan masih menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dan sehingga kami menetapkan satu lagi tersangka, yaitu seorang public figure berinisial JF, di mana kemarin malam kita menangkap yang bersangkutan di daerah Bintaro. Memang ketika kita melakukan penangkapan, yang bersangkutan dalam keadaan setelah operasi. Tapi yang bersangkutan siap bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan. Sebelumnya pemirsa, aktor Jonathan Frizzy diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Ya, publik figur yang akrab disapa Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan di dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka.